Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa qad faradallahu as-siyama 'alal mu'minin wa ja'alahu lahum i'dadan liyakunu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, ikhwatu iman, pemirsa Persis TV, insyaallah setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, mari kita mencoba membahas dan memahami persoalan yang berkaitan dengan masalah saum. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah hakikatus saum siam lugatan wa syar'an. Jadi kita akan berbicara mengenai hakikat saum baik secara bahasa ataupun secara syara'. Tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa berpikir dengan bebas semena-mena. Agar lebih tepat dan terarah, kita memerlukan bantuan dari para ahli, baik itu ahli bahasa, linguis, atau ahli tafsir, sekaligus juga ahli fikih. Kita akan melihat pernyataan-pernyataan mereka, keterangan-keterangan mereka yang berkaitan dengan masalah saum. Apakah itu secara lugatan, bahasa, etimologi, atau secara syara'an, syariat. Bisa dikatakan secara terminologi. Nah, iman, untuk saum secara maknanya menurut bahasa, saya mengambil dicukupkan saja dari 5 sumber. Sebenarnya banyak, kita batasi saja 5. Kita ambil dulu saum, as-saumu atau asyamu lugatan. Saum menurut bahasa. Yang pertama saya mengambil dari Subulus Salam. Tulisan Imam As-Sun'ani pada juz 2 halaman 305. Beliau menyatakan asyamu lugatan al-imsak. Siam atau saum menurut bahasa al-imsak, berhenti, menahan diri. Hanya seperti itu diberikan batasan oleh beliau. Lalu pernyataan dari yang lain saya ambil dari Ajurjani dalam bukunya At-Ta'rifat. Beliau menyatakan as-saumu fil lughah mutlaqul imsak. Saum menurut bahasa adalah mutlaqul imsak. Mutlaknya berhenti, menahan diri. Artinya dalam segala persoalan. Menurut bahasa berhenti itu dari sesuatu kegiatan itu disebut saum. Karena imsak tadi. Lalu kita ambil dari pernyataan yang lain. Itu dari pernyataan Wahbah Juhaili, Profesor Dr. Wahbah Juhaili dalam kitabnya At-Tafsirul Munir, juz kedua halaman 494.
Beliau menyatakan asyamu al-imsaku wal kafu anisyai'i wat tarku lahu. Yang namanya siam, saum, menurut bahasa adalah al-imsak, menahan diri, wal kaf, dan berhenti. Anisyai, menahan diri, berhenti dari sesuatu. Tapi beliau meneruskan lagi, bukan sebatas menahan diri berhenti, tapi juga watar kulah, meninggalkan sesuatu itu. Berhenti, menahan diri, sekaligus perbuatan itu ditinggalkan. Itu yang disebut as-saum secara lugatan. Menurut Imam atau Wahbah Zuhaili. Nah, selanjutnya kita ambil yang pernyataan keempat yang disampaikan oleh Imam As-Sobuni dalam tafsirnya Sofut Tafsir juz 1 halaman 107. Beliau menyatakan asyamu al-imsaku anisyai. Yang namanya siam atau saum, al-imsaku anisyai, menahan diri, berhenti dari sesuatu. Qala Abu Maidah, beliau menyatakan pernyataan Abu Maidah, kullu mumsikin anto amin, setiap yang berhenti, setiap yang menahan diri anto'am, dari makanan, au kalam, atau berhenti menahan diri dari omongan, au sair, atau berhenti dari perjalanan, bahwa so'imun, itu disebut so'im, saum. Jadi secara bahasa, berhenti dari makanan, berhenti dari bicara, berhenti dari berjalan, itu orangnya bisa disebutkan so'imun. Yang kelima, kita ambil pernyataan yang disampaikan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Mufradat fi Al-Fadil Quran. Mufradat Al-Fadil Quran. Beliau menyatakan begini, as-saumu fil asli al-imsak anil fi'li. Saum secara asalnya adalah menahan diri anil fi'li, dari suatu pekerjaan. Menahan diri suatu pekerjaan ini mat aman kana, baik menahan diri dari makanan, au kalaman, atau menahan diri berhenti dari berbicara, ngomong, au masyan, atau berhenti menahan diri dari berjalan. Walidha qila lil farasil mumsiki anisair, karena itu suka dinyatakan, disebutkan bagi kuda yang berdiri, yang mogok, yang tidak melanjutkan perjalanannya, awil alap, atau berhenti menahan diri dari makanan, suka dikatakan bahwa para sunni itu so'imun. Kuda itu sedang so'im, artinya sedang berhenti. Bahkan oleh Al-Asbahani ditambahkan pernyataan syair. Seorang penyair menyebutkan begini, khailun siyamun wa ukhra ghairu so'imatin. Ada seekor kuda yang siam, yang berhenti, tidak makan atau tidak berjalan, wa ukhra, sementara kuda-kuda lain ghairu so'imatin, tidak diam, berjalan terus, baik perjalanan atau makan makanannya. Maka dari sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh para ahli, kita dapat menarik satu garis yang jelas, yang namanya saum atau siam menurut bahasa adalah menahan diri dari suatu kegiatan. Itu perbuatan. Terserah. Maka perbuatan ini yang bersifat jelek, yang bersifat bagus, sesuatu yang menguntungkan atau merugikan, berhenti saya lakukan. Itu namanya saum. Secara mutlak, berhenti dari apapun, secara bahasa itu bisa disebutkan as-saum, yaitu al-imsak. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat makna saum, hakikatus saum itu dari sisi syar'an, dari syariat. Ini pun sama, kita akan minta bantuan pada sejumlah pernyataan para ahli. Yang pertama saya ambil dari pernyataan yang disampaikan oleh Sob atau Tafsir Ali As-Sobuni
dalam juz 1 halaman 117. Ahli Asobuni menyatakan begini, al-imsaku anit ta'am. Yang namanya saum secara syara adalah al-imsaku anit ta'am, berhenti dari makanan. Wasyarab, dan berhenti juga dari minuman. Wal jima, berhenti menahan diri dari persetubuhan, dari bersenggama. Kapan? Fin nahar, di waktu siang. Tetapi bukan hanya sebatas di waktu siang dan ditahan, ditambahkan oleh beliau ma'aniyah, dibarengi niat. Berhenti makan, berhenti minum, berhenti bersetubuh di waktu siang, dibarengi niat oleh si pelakunya, niat meninggalkan karena memang dia sedang saum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya halaman 119. Beliau mengatakan begini, yang namanya saum secara syara adalah ibaratun an imsaki mahsusin, sebuah gambaran mengenai menahan diri dari yang khusus. Kalau tadi secara bahasa umum menahan diri dari apapun ini lain, berhentinya menahan dirinya dari hal-hal yang khusus yang ditentukan. Lalu beliau memberikan incian wahwa, yaitu al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, wasyurbi, dan juga minum, wal jima, dan bersetubuh, bersenggama. Sejak kapan? Minas subhi, sejak subuh, sampai kapan? Ilal maghribi, sampai waktu maghrib. Jadi meninggalkan makan, minum, bersetubuh dimulai dari subuh, setelah fajar berakhir sampai maghrib. Catatan pula harus ma'an niyah, dibarengi niat. Niat berhenti itu memang betul-betul diniatkan karena sedang melaksanakan saum itu. Nah, demikian pernyataan Imam Al-Jurjani. Kita tengok pernyataan yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fadil Quran halaman 500 sampai 501. Beliau menyatakan bahwa yang namanya saum secara syara imsakul mukallaf, menahan dirinya al-mukallaf, orang yang sudah punya tuntutan melaksanakan kewajiban, tetapi menahan dirinya biniyah, didahulukan niatnya. Menahan diri tapi dibarengi dengan niat. Sejak kapan menahan diri dibarengi dengan niat itu? Minal khaitil abyad, dari sejak benang putih, maksudnya mulai masuk siang. Ilal khaitil aswadi, sampai pada benang hitam, yang dimaksud sampai masuk malam. Ini menahan diri dari apa? Pertama, antana wulil atyabain, dari mendapatkan atau melaksanakan makan dan minum. Minum, makan berhenti, ditahan sejak subuh sampai maghrib, itu dalam dibarengi niat, ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Juga ditambahkan wal istimna, juga berhenti dari melakukan al istimna, mengeluarkan mani. Ya, dalam artian subuh tadi, atau sengaja melakukan mani dengan tangan. Lalu yang lain wal istiqoi, dan juga menahan diri dari sengaja mengeluarkan muntah. Kalau muntahnya tidak disengaja gak masalah, tapi sengaja mengeluarkan muntah dipaksa keluar, itu bermasalah pada saum. Ini yang disampaikan oleh Abu Muslim Al-Asfahani. Selanjutnya watiman, pemirsa Persis TV yang saya muliakan, yang Allah juga banggakan, dalam segala tindak kita mudah-mudahan dapat perhatian yang khusus dari Allah. Kita perhatikan yang selanjutnya, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir juz kedua halaman 494.
Wahbah Juwaili menyatakan begini, yang namanya saum secara syara adalah huwa al-imsak anil akli wa syurbi, menahan diri dari akal, makan, wa syurbi dan minum, wal jima dan persubuhan, bersenggama, sama dimulai minal fajri, dari fajar sidik subuh, ila guru bisyam, sampai terbenam matahari. Juga beliau menyatakan biniyatin min ahlihi, memakai niat dari si pelaku yang meninggalkan itu ada niat. Di lain pihak, selain ada niat meninggalkan itu juga ada kehendak, ada harapan ihtisaban liwajhillah, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga wa'idadan linafsi, sebagai persiapan buat diri litaqwallah, untuk menjadi takwa kepada Allah. Itu diambil dari hadis dan Al-Qur'an. Jadi Imam Wahbah Juwaili dalam tafsirnya menjelaskan agak panjang. Bukan sebatas berhenti di kegiatan tertentu dengan niat, tapi juga ada tambahan ihtisab serta idad lin nafsi li taqwallah. Nah, lalu yang terakhir, yang nomor 5, kita ambil dari pernyataan Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, ya, juz 2 halaman 305 sampai halaman 306. Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam menyatakan begini, ketika menyatakan as-saum syar'an, secara syara itu imsaku mahsusin, menahan diri dari persoalan yang khusus, berarti tidak umum yang tadi. Kalau bahasa secara umum, kalau secara syar'an menahan diri meninggalkan sesuatu yang khusus. Yang dimaksud adalah wahwal imsaku anil akli, menahan diri dari makan sama yang di atas, wasyurbi juga dari minum, wal jima dan dari persetubuhan, ditambah wa gairiha dan yang lainnya. Bukan sebatas nahan diri dari makan, dari minum, dari persetubuhan, tapi wa gairiha yang lainnya. Yang bagaimana? Yaitu mimma waroda bihi syar'u, yang telah ada dinyatakan dalam syara, dalam keterangan-keterangan. Tidak boleh lakukan kapan? Bin nahar, pada waktu siang hari. Tapi meninggalkannya ala wajhil masy'ur, sesuai dengan cara yang disyariatkan. Maka dinyatakan oleh beliau wayat tabi'u dzalika al-imsak anil lagwi. Nah, menahan diri dari bicara yang tak ada makna, ngelantur, omongan yang tidak berguna, ditahan, tidak ngomong itu. Warrafas, juga menahan diri dari rofas, omongan-omongan yang nyinyir, yang kotor, yang bangkitan birahi, wa gairihima dan yang lain-lainnya, minal kalamil muharram, berbentuk ucapan yang diharamkan, wal makruh, juga omongan yang dimakruhkan dalam pelaksanaan pisaum. Jadi ini As-Sun'ani menambahkan lebih panjang lagi, yaitu menahan diri dari hal yang bersifat khusus, yang dimaksud menahan dari makan, menahan diri dari minum, dari jima, dari omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang tidak guna. Nah, itu juga termasuk pada imsak yang bersifat syar'i dikala kita melaksanakan saum. Nah, ikhwatiman, ternyata bahwa menurut yang disampaikan oleh para imam tadi, dasarnya tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Antara lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diterima oleh Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Abu Daud, Rasul bersabda begini, man lam yada qaula zur wal amala bih wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amah wa syarabah. Siapapun yang tidak meninggalkan ucapan jur, dusta, palsu, wal amala bih, melakukan hal tersebut, wal jahla, membiarkan di dalam keadaan bodoh, tetap saja tidak mau paham-paham, tidak mengerti, maka bagi Allah tidak ada perluan apa-apa terhadap saum orang tersebut ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tak peduli. Artinya saumnya tidak bernilai. Nah, itu kelihatan dari qaul jur, al-jahla,
Nah, bukan sebatas makan dan minum saja. Lalu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim dengan dasar awal sumbernya dari Nabi yang diterima langsung oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Idza kana saumu ahadikum," apabila terjadi hari saum salah seorang di antara kamu, maka fala yarfus, hendaklah orang tersebut tidak boleh bicara kotor, tidak boleh ropas. Yauma idzin, di hari itu. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, berbicara yang mengganggu orang lain. Bahkan fa in syatamahu ahadun, kalau ada seseorang mencaci maki dia, au qatalahu, atau ngajak berantem, ya ngajak bertengkar, maka seyogianya orang tersebut bukan meladeni, tetapi menghindar dengan ucapan falyaqul inni mru'un shaimun. Hendaklah ia mengatakan bahwa aku orang yang sedang saum. Nah, watiman, dari sejumlah istilah yang disampaikan dari kata ujaran-ujaran para imam, para ahli itu, baik secara lughah atau secara syariat, dapat kiranya kita menyimpulkan begini. Saum secara lughah menahan diri, berhenti dari apa? Dari apapun, bersifat umum. Berhenti ngomong pun termasuk saum. Berhenti berjalan pun termasuk saum secara bahasa, sifatnya umum. Sementara kalau saum bermakna dengan syar'an, secara syariat, itu terbatas, menahan dirinya dari hal-hal yang tertentu, yang khusus. Baik ini bisa membatalkan saum, semacam makan, minum, jima, atau menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dilakukan meskipun tidak membatalkan saum, semacam mengatakan ucapan-ucapan yang tidak benar, berdusta, menipu, ngobrol yang tidak ada makna. Itu meskipun tak membatalkan saum, tetap saja harus al-imsak, ditahan. Jadi dengan kata lain, bahwa saum menurut syariat adalah menahan diri dari persoalan yang khusus berupa makan, minum, jima, kemudian istimna, dan juga istiqo, dan juga mengatakan omongan-omongan yang dusta, cur, dan jahlas, resob, berteriak-teriak. Nah, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, sesuai dengan waktu yang tersedia. Mudah-mudahan ulasan sepintas ini dapat dipahami. Saum dalam hakikat menurut lugotan wa syar'an, secara bahasa dan secara syariat, yang bersumber tentu saja dari pernyataan mereka dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, mudah-mudahan ada faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.